Seorang majikan di Taiwan yang lumpuh bertahun-tahun, tak mampu lagi berjalan, tiba-tiba bisa bangkit berdiri setelah sebuah ritual aneh dilakukan oleh TKI yang merawatnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini sebuah keajaiban, atau ada rahasia besar yang disembunyikan? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Di pinggiran kota Tainan, rumah Mei Yin berdiri dalam keheningan yang berat. Udara di dalamnya syarat dengan aroma obat bercampur sisa teh semalam, melingkupi ruang tamu berdebu yang jarang tersentuh kehidupan. Di sanalah, seorang perempuan duduk di kursi roda, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Mei Yin, janda berusia 45 tahun, telah lama kehilangan langkahnya. Sejak kecelakaan yang merenggut nyawa sang suami, ia lumpuh dari pinggang ke bawah. Hari-harinya terisi oleh diam, kemarahan, dan kesepian. Para pelayan datang dan pergi, tak satu pun betah menghadapi sikapnya yang keras dan tajam. Seminggu lalu, pembantu terakhirnya melarikan diri di tengah malam, setelah dimarahi habis-habisan hanya karena menumpahkan secangkir teh. Sejak itu, rumah kembali sunyi. Mei Yin tidak menangis. Ia hanya menatap lantai, tenggelam dalam pikirannya. Pagi itu, bel rumah berdenting. Dengan jari kaku, ia menekan tombol remote, membuka pintu otomatis. Seorang pemuda asing melangkah masuk, sopan, dengan bahasa Mandarin terbata. "Apakah Anda Nyonya Mei Yin?" "Siapa kamu?" sahutnya tajam. "Saya Randy, TKI. Agensi bilang ibu butuh pembantu." Perempuan itu menatapnya dari kepala hingga kaki. Lelaki kurus berkulit coklat itu mengenakan kaos hitam lusuh dan celana jeans pudar. Tampak sederhana, miskin, namun rapi. Mei Yin mendengus. "Saya bisa masak dan bersih-bersih. Boleh saya coba, Bu?" Randy menambahkan dengan suara tenang. "Cuci lantai. Kalau salah langsung pergi," jawab Mei Yin malas. Randy hanya mengangguk, tersenyum kecil. Ia mengerti, wanita ini bukan sekadar pemarah, ia kesepian. Mei Yin pun tak menyadari, pertemuan hari itu akan menjadi titik balik hidupnya. Hari-hari pertama, Randy bekerja tanpa banyak bicara. Ia mengepel dengan hati-hati, menghindari kursi roda yang sering digeser tiba-tiba. Berkali-kali Mei Yin menggerutu, "Jangan di sana, jangan pakai sabun itu, aku benci baunya." Namun Randy tidak pernah membantah. Ia hanya menunduk, menerima setiap kata kasar tanpa perlawanan. Dalam diam, ia menangkap sesuatu di mata majikannya. Luka lama yang terlalu dalam untuk sekadar disebut marah. Hari demi hari berlalu. Pagi hadir dengan bubur hangat buatan Randy, sore disambut teh melati yang ia seduh penuh kesabaran. Perlahan, meski tak diakui, Mei Yin mulai terbiasa dengan kehadirannya. Suatu malam hujan deras membuat listrik padam. Rumah tenggelam dalam gelap. Mei Yin panik, tubuhnya gemetar. Ia benci kegelapan. Randy segera datang membawa lilin, menyalakannya di meja dekat tempat tidur, lalu duduk di lantai. "Waktu kecil," katanya pelan. "Kalau mati lampu, ayah saya selalu bilang, gelap itu cuma tempat cahaya bersembunyi." Mei Yin hanya diam, memeluk tubuhnya sendiri. "Maaf," lanjut Randy. "Saya tahu saya cuma pembantu. Tapi, ibu tidak sendiri di rumah ini." Tatapan Mei Yin melunak. Suaranya bergetar. "Aku tidak ingin terus seperti ini." Untuk pertama kalinya, ia menampakkan sisi rapuh yang selama ini tersembunyi. Randy tersenyum lembut. "Kalau ibu percaya, saya punya cara. Bukan medis, mungkin terdengar aneh. Tapi saya yakin tubuh akan mendengar kalau hati diajak bicara." Mei Yin menatapnya sinis. "Sudah ratusan cara ku coba. Semua gagal. Saya tidak bisa janji sembuh," sahut Randy tenang. "Tapi saya ingin mencoba. Setidaknya luka batin ibu mungkin lebih dulu terobati." Hening mengisi ruangan. Mei Yin akhirnya bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Saya akan menyiapkan kasur pijat. Lalu, saya gunakan penyelarasan, pijatan titik dalam, doa, dan sedikit mantra dari tanah saya. Saya belajar dari tetua di desa, disebut pembersihan akar luka.
Seperti dukun? Mei-yin mengangkat alis. Bukan, hanya cara berbeda. Wanita itu hampir tertawa, namun menahannya. Kalau ini membuatku makin frustrasi, kamu harus pergi besok pagi. Saya janji tidak akan menyakiti ibu. Saya ingin ibu bisa berjalan lagi. Jawab Randy mantap. Di luar hujan perlahan reda. Namun di dalam hati Mei-yin badai baru saja dimulai. Malam itu, di ruang tengah, ia duduk di atas kasur pijat yang biasa dipakai untuk terapi. Randy menyalakan dupa kayu cendana dari tanah kelahirannya. Aromanya memenuhi ruangan dengan kehangatan asing. Mei-yin mengenakan dress tipis kesehariannya, duduk diam dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ragu. Apakah ia baru saja menyerahkan diri untuk disembuhkan, atau ditipu? Randy berjongkok di sisi kasur, memejamkan mata sejenak sebelum meletakkan kedua tangannya pada kaki Mei-yin. Sentuhan pertamanya membuatnya terdiam. Kulit itu dingin, seakan kehilangan kehidupan. Dalam hatinya ia sadar, yang ia hadapi bukan sekadar kaki lumpuh, tapi tubuh yang sudah lama kehilangan harapan. Apa yang kau bisikkan tadi? Tanya Mei-yin curiga, mendengar suara lirih Randy yang tak ia pahami. Mantra penyambung jiwa, dalam bahasa Jawa kuno, jawab Randy tenang. Mei-yin mendengus. Aku ini orang sains dan semua itu terdengar seperti dongeng. Randy hanya tersenyum samar. Ia mulai memijat telapak kaki Mei-yin, bukan sekadar pijatan biasa, tapi sentuhan pada titik-titik tertentu yang membuat saraf seperti bereaksi. Mei-yin meringis. Sakit? Randy bertanya. Tidak, hanya aneh. Seperti ada getaran kecil, jawabnya ragu. Randy mengangguk pelan, melanjutkan pijatannya sambil melafalkan kata-kata tanpa suara, penuh keyakinan. Perlahan, Mei-yin merasakan sesuatu yang hangat mengalir di kakinya. Tanpa sadar, matanya panas. Lalu air mata jatuh begitu saja. Kau menyentuh sesuatu. Sesuatu yang bahkan aku sudah lupa aku miliki. Bisiknya lirih. Itu luka batin, Bu, jawab Randy lembut. Kita semua punya. Kalau tak dibersihkan, tubuh ikut lumpuh bersamanya. Mei-yin menggigit bibir. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia merasa hidupnya belum benar-benar berakhir. Keesokan paginya, ia bangun lebih cepat dari biasanya. Tidak perlu dibangunkan, matanya terbuka sendiri. Ada perasaan berbeda, bukan sembuh, tapi semacam kelegaan yang sulit dijelaskan. Saat melihat Randy sedang menyapu lorong, ia hanya mengangguk tanpa amarah. Matanya masih bengkak karena tangisan semalam. Boleh saya lanjutkan malam ini lagi? Tanya Randy hati-hati. Mei-yin menghela napas. Anehnya ia tidak merasa ingin menolak. Hari itu berjalan seperti biasa. Randy memasak, menyapu, mengganti spray. Namun ada yang berbeda. Mei-yin kini memperhatikannya diam-diam. Gerakannya tenang, sikapnya tulus, dan itu membuatnya heran. Malam kedua, ritual dimulai lagi. Kali ini Randy menekan titik saraf di belakang lutut. Mei-yin menahan napas, bukan meringis. Ada rasa geli, nyeri, dan hangat yang merambat hingga ke pangkal pahanya. Kau menyentuh bagian yang... Mei-yin tak sanggup melanjutkan. Sarafnya tersambung sampai sana, Bu. Saya tidak akan melewati batas, jawab Randy tenang. Tatapan Mei-yin berubah rumit. Aku sudah lupa rasanya disentuh. Randy tidak menanggapi, hanya terus memijat perlahan. Saya hanya ingin ibu tidak hidup dalam penjara pikiran sendiri. Tiba-tiba suara Mei-yin lirih, rapuh. Aku marah selama ini bukan karena lumpuh, tapi karena dia meninggal setelah kami bertengkar besar. Aku bilang aku menyesal menikah dengannya. Randy berhenti sejenak. Sejak itu aku merasa ini hukuman. Tubuhku lumpuh karena hatiku busuk. Tatapan Randy penuh iba. Semua orang pernah salah, Bu. Tapi tidak semua orang punya keberanian untuk menyembuhkannya. Malam itu, ritual bukan hanya menyentuh fisik, tapi juga membuka pintu luka lama yang selama ini terkunci. Mei-yin mulai menemukan alasan untuk hidup kembali. 3 malam berturut-turut, ia menjalani ritual bersama Randy. Kakinya memang masih lumpuh, tapi perubahan mulai terasa. Napasnya lebih tenang, jantungnya tak lagi gelisah setiap pagi, dan malamnya tidak lagi dihantui mimpi buruk.
Malam keempat, Randy datang membawa semangkuk air bunga dan sebongkah batu hitam kehijauan. Mei Yin menatap curiga. Itu apa lagi, tanyanya. Batu sungai dari kampung saya. Dipakai untuk terapi penyeimbang panas tubuh. Saya ingin letakkan di perut ibu, lalu melanjutkan pijatan titik saraf. Kenapa perut? Tanya Mei Yin sinis. Karena pusat rasa takut dan trauma sering bersarang di sana. Ia mendengus, tapi tidak menolak. Saat batu itu diletakkan, Mei Yin terkejut. Ada sensasi hangat seperti arus listrik yang menusuk dalam. Randy lalu menekan titik di sisi tulang pinggul, turun ke paha atas. Pijatannya presisi, dalam. Tiba-tiba, jari kaki Mei Yin bergerak. Sangat kecil, hampir tak terlihat. Mei Yin terdiam, matanya membelalak. Tadi, aku merasa ada yang bergerak. Randy menoleh cepat. Bagian mana? Jempol kaki kiri. Randy segera berlutut, meletakkan jarinya di bawah jempol itu. Coba, Bu. Bayangkan tempat paling damai dalam hidup ibu. Jangan pikir apapun, hanya damai. Mei Yin menutup mata. Yang muncul adalah kenangan bersama suaminya. Duduk di taman belakang rumah, tertawa bersama di bawah cahaya senja. Dan saat itu jempol kakinya bergerak lagi, kali ini lebih jelas. Air mata mengalir di pipi Mei Yin. Randy hanya terdiam, lalu tersenyum tipis. Itu bukan sulap, Bu. Itu tubuh ibu, akhirnya mau bicara, ucapnya pelan. Malam itu, Mei Yin tidak sekadar merasa hidup. Ia sungguh merasakan keinginan untuk terus hidup lebih lama lagi. Keesokan paginya, ia terbangun dengan rasa penasaran yang sudah lama tak hadir sejak kecelakaan. Diam-diam, dari balik selimut, ia mencoba menggerakkan jempol kakinya. Tidak ada reaksi. Ia mencoba lagi, tetap tak berhasil. Apakah semalam hanya mimpi? Gumamnya getir. Randy masuk membawa sarapan. Ia segera menangkap perubahan dari ekspresi wajah Mei Yin. Tidak bisa bergerak lagi, tebaknya tenang. Mei Yin mengangguk lemah. Mungkin tubuhku hanya bereaksi sesaat. Mungkin aku terlalu berharap. Randy meletakkan nampan dengan hati-hati. Atau mungkin luka batin ibu belum sepenuhnya bersih. Mei Yin memalingkan wajah. Aku sudah minta maaf pada diriku, pada dia, pada hidup. Lalu, apakah ibu sudah memaafkan diri sendiri? Tanya Randy lembut. Pertanyaan itu menghantam seperti palu. Mei Yin tercekat. Ia mengira sudah berdamai dengan masa lalu. Namun rupanya rasa bersalah itu masih menempel erat. Luka paling sulit, lanjut Randy. Bukan yang ditinggalkan orang lain, tapi luka yang kita tanam sendiri dan kita rawat dalam diam. Mei Yin menggigit bibir. Aku tidak bisa lupa kalimat terakhir yang kuucapkan sebelum dia kecelakaan. Aku bilang, andai saja aku menikah dengan orang lain. Randy menatapnya lebih dekat. Ibu tidak perlu lupa, tapi ibu harus berhenti menyiksanya. Bagaimana caranya? Suara Mei Yin pecah. Randy duduk di lantai, menyiapkan ritual terakhir. Kali ini bukan lagi tentang tubuh, tapi hati. Saya akan bantu. Tapi ibu harus benar-benar membuka diri. Mei Yin mengangguk perlahan. Di matanya ada ketakutan, tapi juga secercah cahaya kecil. Bara yang hampir padam, namun masih ingin menyala. Ia tahu, malam nanti akan berbeda. Malam yang mungkin menentukan sisa hidupnya. Malam pun datang dengan sunyi yang lebih pekat. Randy mematikan semua lampu, lalu menyalakan 5 batang lilin, disusun melingkar di sekitar kasur pijat. Aroma kayu manis bercampur daun sirih memenuhi udara, seperti kabut kenangan. Mei Yin duduk diam, tubuhnya menggigil. Ia tahu, ini bukan sekadar pijat, ini pengakuan. Pejamkan mata, Bu, ucap Randy lembut. Bayangkan suami ibu, berdiri di depan, gelap. Lalu perlahan, wajah lelaki yang telah lama ia kubur dalam ingatan muncul kembali. Tersenyum, berdiri di bawah cahaya sore, di antara suara daun bergesekan. Randy menekan titik di dada atas dan bahunya. Sentuhan itu bukan pijatan keras, tapi aliran kehangatan yang membuka simpul lama. Katakan apa yang belum pernah ibu ucapkan padanya, bisik Randy. Mei Yin menarik napas panjang, suaranya serak. Aku minta maaf, karena berkata begitu sebelum kau pergi. Aku marah waktu itu, tapi bukan karena dirimu. Aku takut tak bisa punya anak, dan kau akan meninggalkanku. Suaranya pecah. Randy tetap diam, tangannya lembut bekerja di perut dan punggung bawah.
Aku mencintaimu, bahkan sampai sekarang, bisiknya dengan air mata. Tiba-tiba, tubuh Mei Yin mengejang. Kakinya bergetar. Ia membuka mata, dan untuk pertama kalinya setelah 8 tahun, lututnya bergerak sedikit. Nyata. Tangisnya pecah tanpa suara. Tubuhnya luruh. Rendi menghentikan pijatannya. Hanya duduk di sisi kasur, menatapnya dengan mata berkaca. Ibu tidak lumpuh karena tubuh, tapi karena cinta yang tidak pernah selesai. Mei Yin tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Rendi erat, seperti seseorang yang baru saja kembali dari mimpi buruk panjang. Pagi itu, ia terbangun dengan tubuh lebih ringan. Ia mencoba menggerakkan lututnya dan berhasil. Sangat pelan, hanya beberapa sentimeter, tapi cukup membuat jantungnya berdegup kencang. Tanpa menunggu, ia mendorong kursi rodanya keluar kamar. Lorong rumah terasa lebih terang, meski matahari belum sepenuhnya masuk. Rendi sedang menjemur cucian di halaman belakang ketika mendengar roda berderak. Ia menoleh, tersenyum. Ibu bangun lebih awal, sapanya. Mei Yin mengangguk. Kakiku bergerak lagi, pagi ini, sedikit tapi nyata. Senyum Rendi melebar. Tubuh ibu mulai percaya lagi pada hidup. Mei Yin menatapnya lama. Kenapa kamu melakukan semua ini, Rendi? Kamu hanya pembantu. Kamu bisa saja pergi seperti yang lain, tapi malah tinggal, bahkan menyembuhkanku. Rendi menurunkan kain dari tangannya, mendekat. Karena saya tahu rasanya kehilangan. Ibu bukan satu-satunya yang pernah lumpuh. Bedanya, saya lumpuh di hati dulu, bukan di tubuh. Mei Yin terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin tahu tentang pria muda itu. Apa yang terjadi padamu? Rendi menunduk. Ibu saya meninggal karena disiksa ayah saya. Saya hanya bisa menonton. Sejak itu saya bersumpah tidak akan jadi laki-laki yang menyakiti perempuan. Saya ingin menyembuhkan. Keheningan menyelimuti mereka. Tapi kali ini bukan hening kosong. Itu adalah keheningan yang syarat makna, mengikat dua jiwa yang sama-sama pernah patah. Kalau suatu hari nanti aku bisa berdiri, aku tak ingin lagi tinggal sendirian di rumah ini. Suara Mei Yin lirih, hampir seperti bisikan yang takut pecah di udara. Rendi hanya menatapnya dengan senyum hangat. Ia mengerti, permintaan itu bukan sekadar soal menemani, melainkan pertanda bahwa Mei Yin sungguh ingin kembali hidup, bahkan mungkin ingin berbagi hidup dengan seseorang. Hari itu, sinar matahari masuk menembus jendela besar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Mei Yin meminta Rendi membuka semua tirai rumah. Sore itu, langit Tainan dipenuhi cahaya emas. Di ruang tengah, Mei Yin duduk di kursi roda, menghadap pintu yang lebar terbuka. Angin membawa aroma tanah basah, suara burung-burung kecil ikut singgah. Namun kali ini, ia tak hanya ingin sekadar menatap dunia dari kejauhan. Di hadapannya, Rendi berdiri sambil merentangkan tangan. Kalau ibu sudah siap, saya akan bantu untuk berdiri. Mei Yin mengangguk. Jemarinya gemetar ketika meraih lengan Rendi. Dengan berat hati, ia menekan telapak kakinya ke lantai. Otot-ototnya menjerit, lututnya bergetar, napasnya terengah-engah. Tapi ia tidak berhenti. Dengan sisa tenaga dan segala rasa sakit yang telah ia hadapi malam demi malam, perlahan Mei Yin bangkit. Kaku, nyaris goyah. Namun akhirnya ia berdiri. Air matanya berlinang saat ia menatap Rendi. Aku berdiri, ucapnya lirih hampir tak percaya. Senyum Rendi mengembang, tapi matanya ikut basah. Ibu bukan hanya berdiri di dunia ini lagi, tapi juga berdiri di dalam hidup ibu sendiri. Langkah pertamanya masih harus dipapah. Setapak demi setapak, ia berjalan di lantai rumah yang dulu hanya menjadi saksi kemarahan dan kesepian. Kini lantai itu menerima jejak baru, jejak harapan. Setelah beberapa menit, Mei Yin kembali duduk. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya terasa penuh. Rendi menyodorkan segelas air. Mereka berdua duduk berdampingan, membiarkan diam berbicara. Aku seperti bayi yang baru belajar jalan, ucap Mei Yin sambil tersenyum kecil.
Bayi yang cantik dan keras kepala, balas Randy disertai tawa ringan. Senja mulai turun, warna jingga merayap ke dinding rumah. Mei Yin menatap Randy lama, seakan ada ribuan kata yang tertahan. Kau tahu, kau bukan hanya menyembuhkan kakiku, kau juga menyelamatkanku dari diriku sendiri. Randy menunduk, hatinya terenyuh. Terima kasih karena sudah percaya. Mei Yin menarik napas dalam, suaranya lembut namun penuh ketulusan. Aku ingin kamu tetap di sini, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai satu-satunya orang yang membuatku ingin hidup lagi. Randy terdiam, matanya menatap Mei Yin lama. Tidak ada kata yang keluar, hanya senyum yang menjawab segalanya. Malam pun tiba, tapi rumah itu tak lagi diselimuti kesunyian. Mei Yin bukan sekadar bertahan hidup, ia mulai mencintai kehidupannya. Dan Randy, yang datang sebagai seorang TKI sederhana, kini menjadi penyelamat yang hadir tepat ketika dunia hampir menutup pintunya. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.